Kalau ada 1 juta orang berkumpul demo, meskipun itu hasil engineering, kamu harus menganggap itu sebagai serius fenomena serius. Jangan-jangan di masa lalu kita itu bangsa yang sangat introvert dan sekarang lebih terbuka. Ya, ya. Jadi teori revolusi itu akan pecah bisulnya bukan ketika terjadi kemiskinan ekstrim. Bukan. Tapi ketika ada, jadi orang miskin juga belum tentu punya kepekaan atas ketimpangan masyarakat. Dia hanya bisa lihat, terutama ketika level pendidikan rendah ya, ketika tetangganya segala macam. Makanya halo para penikmat acara retorika. Kalian hari ini dapat rezeki yang besar. Karena bayangin, kita ada 2 orang legend nih menjadi tamu kita. Saya terpaksa harus mendahulukan yang datangnya duluan nih ya. Bukan karena apa-apa nih, yang datangnya duluan aja, yaitu Mas Jayanto ya. Seorang yang banyak bicara kebijakan ekonomi dan terutama ekonomi kerakyatan. Dan yang kedua tentu kebanyakan anak muda, terutama yang perempuan mungkin ya, kita ketemuan tokoh yang ganteng dan pintar ini, namanya Mas Budiman Sujatmiko. Ya, yang saya tahu sejak masih di mahasiswa dan memang sudah banyak pacar atau penggemarnya juga. Nah, kita hari ini akan bicara tentang ekonomi kerakyatan. Itu sebabnya 2 orang ini hadir, dan karena banyak saya tahu Gen Z di sini, mungkin perlu saya jadikan alasan kenapa 2 ya. Kita tahu Mas Wijaya ini ekonom, kesannya belakang saya mengenal beliau tuh rasanya tidak segitu kirinya gitu ya. Ada teknokratisnya. Ternyata ayahnya seorang birokrat ya. Waktu mahasiswa di UGM sudah diwanti-wanti ayahnya jangan berpolitik. Oh gitu. Sehingga akhirnya kalau berpolitik ketemu beliau. Ya. Jadi beda nih di UGM-nya dengan Partai Rakyat Demokrasi PRD ya. Lebih banyak menekuni secara teknokratis gitu loh. Cuma untungnya teknokratis yang tentu diwarnai dengan kerakyatan ini. Nah, tokoh kita yang kedua ini ya sebetulnya nggak perlu ceritain, tapi karena ini acara perlu bukan dongeng ya, tapi perlu diantar dengan kisah yang menarik. Ketika saya pertama kenal dengan Bung Budiman Sujatmiko itu, dan nggak berapa lama kemudian ditahan gitu, saya melihat Bung Budiman ini ya sudah jelas lah, memang ingin membuat revolusi hingga menulis buku yang namanya Anak-anak Revolusi. Dan saya rekomen tuh buat teman-teman terutama aktivis ya, baca buku ini, karena buku ini walaupun sebagai fiksi dibuatnya mungkin untuk supaya secara hukum aman lah, sebagai novel, sebetulnya menceritakan kenapa seorang Budiman Sujatmiko menjadi seperti sekarang, anak-anak revolusi. Yang mencari pemimpin besar revolusi. Mencari pemimpin besar revolusi ya, dan sangat agresif boleh dibilang, bahkan sampai masuk penjara, berjuang agar ekonomi kerakyatan, bahwa rakyat bahwa membangun ekonomi itu sangat penting buat rakyat kecil. Betul. Karena tadi saya konfirmasi lagi dari kisah novel yang sebetulnya berbasiskan cerita pribadinya, kehidupan banyak. Rupanya ketika beliau berusia 4 tahun mempunyai trauma yang luar biasa karena pengasuhnya seorang perempuan Jawa laki-laki Jawa. Mbah Dimin namanya, Mbah Dimin. Yang mengasuhnya dengan baik, satu saat ditemukan meninggal gantung diri. Karena nggak bisa bayar hutang. Ya, terjerat hutang. Ya. Dan ketika kayaknya ini sangat membekas betul ya Mas. Sehingga walaupun usia 4 tahun, Anda masih ingat bagaimana bau dan kain batik tulis yang dipakai untuk
menutupi jenazah. Menutupi jenazah. Seorang yang sangat miskin mungkin itu hartanya yang paling berharga ya. Iya, saya pikir itu harta yang paling berharga. Saya nggak tahu sampai sekarang apakah itu punya beliau atau punya nenek saya yang tapi disumbangkan yang jelas, yang disumbangkan, tapi yang jelas menyelimuti tubuhnya. Padahal saya masih ingat betul bau lusuh dari sarung yang sering dia pakai untuk gendong saya. Iya. Kayaknya lusuh, tapi pada saat itu saya melihat dini hari itu jenazahnya dengan kain yang bagus. Saya nggak pernah lihat dia pakai kain bagus itu, tapi dia pakai kain bagus itu wangi. Dalam keadaan beliau sudah meninggal. Wow, itu bagi saya paradoks pertama dalam hidup yang saya kenal. Dan itu tentu yang membuat Mas Budiman bertanya-tanya, kenapa Mbah siapa namanya? Mbah Dimin ini orang yang biasanya penuh kehangatan, seolah-olah tidak ada masalah ya, menjadi panutan. Sampai dewasa pun saya sering membandingkan misalnya ke rumah orang miskin, antara saudara saya yang rumah yang agak berada dan agak miskin, saya selalu membandingkan. Sampai sekarang. Kok WC-nya bagus, yang ini WC-nya buruk, kok ini temboknya bagus. Itu kayak instingtif. Jadi peka ya? Ya, instingtif, betul. Jadi naluriah. Jadi sempat tahu, sebenarnya utangnya berapa sih? Oh enggak pasti tidak tahu. Tapi utang, kalau bahasa Jawa kendat. Oh mungkin utang sama lintah darat mungkin gitu? Utang lintah darat, kendat tuh gantung diri. Istilah kendat saya baru pertama kali dengar di situ. Dan memang desa tempat saya lahir rupanya memang angka gantung diri karena ekonomi, angka bunuh diri, biasanya kalau nggak gantung diri itu minum endrin. Endrin. Ya, racun tikus kata ya. endrin juga saya dengar sekitar kecil itu kata minum endrin. Oh, Kang ini, Mas ini, Mbok ini minum endrin, ini gantung diri itu kayak sudah sering waktu saya kecil. Sangat paham karena om saya sendiri melakukan hal yang sama minum endrin. Ya. Oh, endrin, iya saya tahu tuh. Endrin atau kendat itu dua kata yang sangat akrab di telinga saya. Jadi sekarang kalau ada berita ada orang bunuh diri karena pinjol itu terakhir yang ada di Bandung itu ibu-ibu yang dengan bunuh diri dengan membunuh 2 anak kecilnya karena suaminya terlibat judol itu juga traumatis juga bagi saya. Ya padahal utangnya mungkin buat secara orang awam tuh nggak gede-gede amat ya. Ya mungkin itu biaya makan-makan untuk lobby bisnis. Ya dan sebetulnya yang membuat itu kan karena biasanya bunganya mencekik, betul kan? Banget. Kalau dia utang yang biasa gitu ya mungkin nggak sampai gitu. Jadi saya ingat dulu ada tokoh terkenal di Indonesia film Lost Man. Oke. Ibu siapa namanya? Broto. Yang sering menjadi panutan. Termasuk ada satu teman saya di Elektro ITB senior saya. Sampai sekarang tuh trauma ketika dia dengar berita tokoh panutan yang dianggap ibu yang bijak itu satu saat ditemukan gantung diri karena bukan Broto, Ibu Maria Hardi. Maria Hardi ya? Bukan Bu Broto, Maria Hardi. Maria Hardi, sorry. Ya. Bukannya Bu Broto tuh nama di bukan Bu Broto, yang itu Miki Wijaya. Oh, Maria Hardi itu keluarga Pak siapa ya? Lost Man lah. Bukan Lost Man, bukan. Cerita untuk anak satu sore. Oh iya. Nah, Didu, Ruri, Kiki, anak-anaknya ya. Jadi dia shock dan sampai sekarang tuh buat dia Bu Maria Hardi. Bagaimana orang yang dianggap panutan ya ibu seperti Mas Kurniawan kan dibilang panutan satu saat rela bunuh dirinya karena utang dan saya kira bukan besar utangnya itu tapi bunganya yang membuat tidak mungkin dibayar ya. Kalau di India ada no hope lah. Ya kalau di India itu ada yang namanya bonded slavery. Jadi kan di India juga Mas Burhan tahu kan banyak petani yang bunuh diri karena tidak sanggup bayar utang. Cara yang lain adalah anak laki-lakinya biasanya dikasih untuk bekerja tanpa gaji di si tuan tanah itu ya. Si tuan tanah, si peminjam yang memberi pinjaman itu ya sampai lunas dan. Saya merasa jumlah orang bunuh diri ya, berita-berita yang saya dengar dari ketika masih kecil dulu dengan sekarang kok faktanya kelihatannya menurun. Kalau dulu itu di koran lokal berita orang bunuh diri, minum endrin, gantung, 2 cara itu. Itu sering banget. Terutama kalau di Jogja itu di Gunung Kidul banyak ya. Gunung Kidul. Karena masalah ekonomi juga. Dan sekarang agak menarik ya, agak berkurang. Ada satu kasus pun kemudian menjadi isu nasional. Padahal ya sebenarnya tidak sebanyak dulu. Atau bisa juga Mas ya, kalau saya lihat kadang-kadang kan kita lihat misalnya dianggap yang banyak bunuh diri secara statistik kalau global benchmark negara-negara kayak seperti Swedia, Norway. Tapi banyak juga yang mengkritik karena
kalau di negara lain underreported. Oh. Jadi kalau di Swedia, di negara-negara itu orang bunuh diri keluarganya ya mengumumkan apa adanya. Tapi umumnya di negara lain termasuk Indonesia itu aib. Sehingga dengan segala cara harus ditutup gitu. Ya. Dan pada zaman dulu saya kira orang Sri Bahdimin yang bunuh diri itu nggak punya keluarga atau yang punya kemampuan untuk membantu, meminta supaya ini tidak diberitakan. Enggak bisa. Nggak bisa. Iya. Barangkali juga ada kaitannya dengan introvert atau extrovert. Ada bangsa introvert kalau ada masalah yang disalahkan dirinya kemudian bunuh diri. Misalnya Jepang, New Zealand. Self refleksi ya, refleksi. Kalau di Amerika ada masalah yang disalahkan orang lain. Ya. Homicide. Ditembak ya. Jangan-jangan di masa lalu kita itu bangsa yang sangat introvert dan sekarang lebih terbuka. Sehingga ada pelampiasan keluar. Apalagi ada sosmed ya. Langsung aja. Tapi kalau menurut saya ini kembali ke sejarah. Saya sih punya pandangan. Saya kira Mas Budiman yang bisa jawab ini kan. Karena pengetahuan sejarah modernnya luar biasa di soal ini. Saya kira salah satu alasan mengapa Partai Komunis Indonesia dulu walaupun sudah melakukan pemberontakan di Madiun ya 48 ketika ada pemilu tahun 55 dia sudah partai nomor 4 kan dan kemudian bertambah besar lagi sehingga kan nggak mungkin ini semata-mata karena jeniusnya Aidit pasti ada lahan subur yang membuat Aidit bisa memanen gitu. Salah satunya kalau saya ingat zaman itu memang yang namanya pinjaman tengkulak, rentenir, lintah darat, itu memang hantu lah di zaman itu, ya. Dan ketika itu kan belum ada program pemerintah, jadi sedangkan petani itu kan bisa panen berhasil, bisa kena hama, ya. Sedangkan mereka biasanya sudah menjual sebelum panen, ijon kan dulu, salah satu setan desa itu kan ijon, sehingga kalau itu terjadi, mereka tuh seperti tidak ada harapan lagi untuk hidup ya. Betul. Itu benar-benar sudah kiamat lah. Betul. Ya saya kan? bisa bayangkan. Uangnya sudah diterima, sudah habis. Future income-nya sudah ditunggu. Panennya gagal dimakan tikus. Wah, itu kena itu. Mau utang lagi udah nggak bisa. Betul. Kalau ini setiap hari nggak bayar utang, bunganya tambah naik lagi. Sehingga nggak no way out lah. Gitu ya. Cuma memang kalau kasus ini kemiskinan ya tidak harus diterjemahkan menjadi kiri, bisa juga dia menjadi kelompok populis kanan. Iya bisa. Jadi saya punya pola kayak gini di daerah-daerah di mana sumber daya alamnya tinggi, kaya, sumber daya manusia pas-pasan atau bawah, memang cenderung mereka akan mudah ke ekstrim, politik ekstrim. Bukan soal kiri atau kanan. Ya, ketika ada yang kiri ya kiri, kanan ya kanan. Kalau misalnya nggak ada partai kiri yang cukup kuat, biasanya kemarahan mereka diarahkan kepada orang lain yang beda suku atau beda agama. Nah, ya kan, makanya perang horizontal antar suku juga di kalangan yang memang sumber daya elemen tinggi, sumber daya rendah. Tapi kalau ada partai kiri biasanya mereka partai kiri gitu. Karena menurut saya partai kiri atau partai kanan atau kadang-kadang juga agama. Agama ya. Itu dalam suasana yang kita merasa tidak ada jalan keluar. Kan ada dua tadi pilihan yang menurut jalan tengah bukanlah jalan. Ya, karena jalan tengah not doing anything udah bukan jalan, ya kan? Go ekstrim ya. Ya harus go ekstrim. Ya, dan go ekstrim itu tadi bilang introvert extrovert kan? Ya, bisa. Kalau dia introvert dia bunuh diri. Ya kan? Kalau dia extrovert dia kan harus blame others. Nah, ketika yang di blame itu adalah kapitalis, dia ke kiri. Ketika yang di-blame itu adalah kebetulan agamanya beda. Atau etnisnya beda. Atau agamanya beda. Nah, dia ke kanan kan. Ikut agamanya yang melawan agama itu. Atau etnisnya yang melawan etnis yang dianggap sebagai sumber masalah ini. Ya. Tapi jadi itu natural sebetulnya ya kan. Ya itu survival mode. Mereka ketika jalan tengah dianggap bukanlah sebuah jalan, mereka akan ngambil jalan kiri atau jalan kanan. Tinggal yang hadir siapa. Kalau ada beberapa gini, kenapa orang tuh bisa ke ekstrim itu memang ada penelitian ya bicara soal proses di otak ya, amigdala mereka ya, yang bisa dipacu untuk menjadi ekstrim ya, yang itu tergantung kemudian porsi yang disediakan apa secara politik, begitu.
Jadi orang ekstrim itu sebenarnya pola pikirnya sama. Ya. Mau kanan atau mau kiri. Tapi karena dia merasa sistem yang ada itu nggak memberi jalan keluar, udah buntu misalnya. Betul. Istilahnya kuldesak dalam politik ya. Jalan buntu. Jadi jalan yang normal itu udah kuldesak. Jadi mau nggak mau dia harus lompat ke ekstrim kanan atau ekstrim kiri Betul, ya. betul. Kalau ekstrim tengah ada nggak ya? Kalau di tengah bukan ekstrim. Kalau menurut saya ekstrim tengah itu ada. Ya. Apa tuh? Ekstrim tengah itu adalah menyerah dan menjadi budak. Oh Terima. gitu. Oh. Ya, Betul saya kan? nggak tahu apa Jadi artinya ekstrim tengah itu saya kira ini dulu jadi ingat nggak kalau revolusi Amerika itu ada buku terkenal Uncle Tom Cabin. Gubuk Paman Tom. Ya, jadi dia adalah budak yang ya udah kita terima apa adanya, just make the best. Fatalis ya. Fatalis. Walaupun itu berarti dia menjadi budak. Jadi manusia tidak menjadi manusia yang lengkap lagi. Nah, kita bisa kasih contoh kan di RRT Republik Tiongkok dulu sejarahnya mereka memilih kiri kan, Mao Zedong. Tapi kalau kita lihat di Gaza ya, karena kan juga di Gaza itu jadi orang normal nggak mungkin. Oh susah. Nggak bisa apa. Jalan itu udah benar-benar kuldesak murni lah. Literally. Akhirnya yang sebagian besar lompat ke kanan menjadi Hamas kan. Kan pilihannya apa lagi? Ya. Ya. Ya, paling ada sisa yang milih ekstrim tengah itu yang akhirnya ya jadi kolaboratornya Mossad atau apa ya gitu ya. Nah, kita kan nggak mau berada dalam situasi seperti itu nah, karena dua-duanya marhaen nih kan. Kan marhaen itu juga esensinya dia mau keluar dari sistem yang membuat dia lahir. Nah, kalau kita lihat pidato Bung Karno marhaen ini kan dari Mang Ain katanya ya. Nama seorang petani di Jawa Barat ya. Cikareleng. Kan Bung Karno saat itu melihat, kita bayangkan ya pada saat Bung Karno hidup dan muda, bahwa pada saat itu kan ekonomi itu ada kelas. Ya, ada kelas Eropa, Jepang tuh anehnya masuk situ ya. Eropa, ada kelas Asia Timur, lalu ada kelas pribumi. Kalau Anda menjadi seorang Soekarno, kelas pribumi, Anda sebetulnya sudah secara ekonomi sudah dikuldesak. Sepintar apapun Anda, ya kan, tidak mungkin, jangankan seperti kelas orang Barat, seperti kelas orang Asia Timur Jauh pun nggak mungkin. Sudah ditutup, gitu, ya kan. Nah, kemudian pilihannya jadi tadi. Ya udah terima aja memang saya inferior, saya memang tidak sebaik. Itu ya fatalis lah ya. Fatalis lah, udah terima, make the best out of this, ya kan? Atau ini sistem nggak benar. Kita harus ubah dong sistemnya karena saya kan kita sama-sama manusia. Nah, dalam Bung Karno ketika itu lihat kenapa pribumi ini seperti itu kan. Dia lihat karena kan waktu itu Bumi Putra istilahnya. Ya, Bumi Putra ya. Karena ketika itu kan memang era industri perkebunan kan, komoditi. Dan dikuasai swasta pengusaha besar ya. Sedangkan Anda nggak boleh punya perkebunan itu. Bahkan berdagang pun nggak boleh karena itu untuk kelas 2. Ya Anda hanya bisa jadi buruh. Di petani, perkebunan, buruh penggarap, dan disitulah yang menyebabkan terjadi eksploitasi delong parlong, ya kan. Tapi tiba-tiba dia ketemu marhaen ini, orang yang punya tanah sendiri dan dia bisa hidup sendiri, gitu kan, mandiri. Dia tidak menjadi budak, tidak menjadi korban eksploitasi delong parlong. Ya jadi sehingga saat itu dia pikir ya itulah solusi yang terbaik ya. Artinya Anda harus punya tanah yang kalau dalam teori Marxis kapital, alat produksi ya, tanah itu gitu. Sehingga kemudian salah satu yang diperjuangkan setelah kemerdekaan adalah undang-undang agraria kan. Ya itu yang makanya sekarang Pak Prabowo berbicara soal, Pak Prabowo itu bukan cuma bicara kemiskinan, mandat yang ketika beliau minta saya mengepalai badan yang baru beliau bentuk, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, beliau tekanannya bukan kemiskinan saja, tapi kesenjangan, ketimpangan, yang memang kita sadari ya, Mas Ijan, kalau orang bicara membantu orang miskin atau mengatasi kemiskinan itu nggak ada musuh,
nggak ada musuh. Setiap orang pasti mau lah diajak mengentaskan kemiskinan. Tapi kalau udah ngomong kesenjangan, ketimpangan, itulah baru ada masalah-masalah struktural. Nah, saya pikir dari pendekatan teknokratis, kalau saya pendekatan lapangan saja, kalau pendekatan teknokratis Mas Wijan, sebenarnya tingkat ketimpangan kita bagaimana? Menurut saya, kalau kemiskinan oke, kita udah tahu sama-sama, concern setiap orang mau. Ada nggak jalan keluar dari jalan buntu kesenjangan ini? Kalau secara teknokratis. Tapi sebelum Anda jawab ini supaya kita nggak kehilangan pemirsa ini ada personal story yang bisa membuat mereka tetap simak ini. Ini banyak yang langsung bertanya loh. Ngomong Presiden Prabowo loh. Mas Budiman bukannya dulu ketika mahasiswa dikejar-kejar sama timnya Presiden Prabowo. Tuh gimana ceritanya itu? Kok setelah masuk pertama kok bisa ketemu Pak Prabowo tuh kapan? Oh dulu tahun 2002. 2002 ya. Waktu itu baru 4 tahun reformasi. Saya mau waktu itu menemani Nezar yang sekarang Menkom DG. Iya. Waktu itu Nezar kan wartawan Tempo mau wawancara Pak Prabowo 2002 baru pulang dari Yordania kan. Terus Nezar bilang, "Yuk ikut aku yuk wawancara Pak Prabowo." Itu pertama kali saya bertemu beliau. Dan Nezar ini juga salah satu orang aktivis yang ditangkap tim Mawar waktu itu. Iya betul. Jadi wawancara tentang 98 lah kira-kira gitu. Ya ngobrol-ngobrol aja terus. Ya saya kan nggak diculik oleh tim Mawar. Iya bukan beda. Waduh. Anda ditangkap resmi. Ya, harus ngobrol-ngobrol lah. Kemudian malah banyak cerita tentang kemiskinan, bercerita tentang kesenjangan segala macam, dan kebetulan kan pada waktu posisi PRD dalam pengertian politik kan bukan sekedar ingin liberalis, bukan demokrasi politik, kita ingin demokrasi ekonomi. Dan seperti itulah Pak Prabowo berbicara, kita sebenarnya sama mimpinya, kira-kira begitu. Kita baca juga dokumen-dokumen yang kalian buat, yang kami cita, dan kita sama mimpinya, kira-kira begitulah. Tahun 2002. Saya pikir pada waktu itu. Tapi waktu itu Anda merasa aneh nggak? Wah, saya mau ketemu Prabowo nih, dalam tanda kutip dulu musuh saya lagi. Oh enggak lah, kalau saya itu kalau dalam politik hampir nggak punya rasa dendam ya. Jadi nggak pernah personal ya? Oh no, saya nggak pernah personal, Dan Anda menghormati perbedaan pendapat? Ya? Saya menghormati perbedaan pendapat dan saya menghormati lawan yang berpikir. Bahkan membuat Anda tambah pandai dan tambah tajam ya? Ya, itu proses dialektikanya. Kalau saya menghargai curiosity dan intelektualitas beliau dan concern beliau terhadap soal-soal yang menjadi concern kami juga. Pada waktu itu saya berpikir, ya belum saatnya untuk bersatu. Ini kita karena Anda juga lagi posisi lagi bagus kan? Kita merayakan anggota DPR kan? Belum. Baru 2009. Kita rayakan dulu perbedaan ini. Kita rayakan dulu demokrasi yang masih balita ini. Bisa nggak ceritain? Pertama ketemu physically gitu, apa yang terjadi? Ini di Hotel Le Méridien ya? Ini salaman, kemudian ya tentu saya masih muda, beliau masih segar begitu. Kalau dari ngobrol, berbicara soal buku, dia bilang, bicara soal buku, buku apa? History of Java karya Raffles. Saya ingat betul beliau bercerita tentang History of Java karya Raffles. Kemudian Multatuli jika tidak keluar, ya bicara Multatuli juga. Ya kemudian saya pikir, saya tahu beliau anak Pak Sumitro, saya tahu Pak Sumitro adalah tokoh Partai Sosialis Indonesia. Tapi saya tidak mengetahui bahwa beliau itu ternyata mewarisi ideologi bapaknya yang seorang sosialistis gitu. Yang sekarang dibilang Sumitronomik ya. Sumitronomik. Jadi saya pikir impresif juga dan kalau kayak gitu. Tapi masalahnya pada waktu itu adalah ya beliau kan kita masih dalam keadaan baru balita reformasinya. Kita rayakan perbedaan dulu lah. Mungkin suatu saat ketemu. Karena saya sejak awal, Mas Bambang, Mas Wijan, saya punya satu bangsa itu harus nunggu 25 tahun untuk mengubah agenda prioritas. Ya. Baru setelah 25 tahun kita satu generasi harus mengubah agenda prioritas. Ya, menurut saya pada waktu itu kita belum 25 tahun merayakan perbedaan. Biarkan perbedaan itu menjadi semarak dulu begitu ya. Masing-masing menemukan kualitasnya sendiri. Satu saat pasti akan bertemu. Dan jika saya dari mana tuh teori 25 tahun? Apa tuh? Belajar dari mana teori 25 tahun? Gini. Saya menghitung, tapi itu setelah kemudian ya. 25 tahun sekali setiap dunia itu ganti kurikulum. 25 tahun sekali. Satu generasi ya. Satu generasi ganti kurikulum ya. Jadi menurut saya pasti akan tantangannya berbeda begitu. Jadi ya begitulah pertemuan lebih pada intelektual segala macam gitu. Terima kasih hold that thought. Sekarang saya ke Mas Wija sebelum menjawab pertanyaan tadi saya tambahin dengan apa yang soal kesenjangan ini. Kan Anda kan ekonom yang juga dibesarkan di lingkungan teknokrat ya.
kalau kita dari ekonom, apalagi ada pengaruh teknik korporat kan kita tahu ada yang namanya teori Pareto, ya. Bahwa kesenjangan itu suatu yang alamiah. Iya. Pasti ada mungkin 20% dari populasi yang akan menguasai 80%. Itu kayaknya sesuatu yang sudah given lah dalam hidup. Nggak mungkin semuanya sama gitu. Gimana Anda sekaligus menjawab pertanyaannya Mas Iwan itu? Pareto itu memang hadir Ya. hampir di semua setting. Boleh dibilang hukum alam lah ya. Hukum alam, prestasi olahraga, kekayaan, prestasi di kelas, kemudian kontribusi apapun, itu selalu ada kelompok-kelompok yang dia kontribusi lebih daripada kelompok yang mayoritas. Itu Dan sudah, lebihnya tuh luar biasa gitu ya. itu sudah hukum alam gitu ya. Nah, memang yang menjadi masalah adalah ketika ketimpangannya itu terlalu berlebih. Nah, itu. Nah, kapan Kemudian- kita bilang itu berlebih? Yang kedua, ketika bagi yang di bawah itu merasa tidak ada hope Oke. untuk bisa ke atas. Ketika ekonomi itu nggak inklusif. Jadi Paretonya statis. Paretonya terlalu Statis, ya? kentara dan statis. Oke. Dan no hope. Ya. Itu yang berbahaya. Nah, kalau tadi kembali ke pertanyaan Mas Budiman, sebenarnya situasi kita seperti apa Ya. sih? Kita punya ukuran namanya Gini Index. Ya. Oke. Menurut Gini Index kita itu timpang walaupun tidak sangat timpang. Ya. Permasalahannya Gini Index Tunggu. Anda bilang tidak sangat timpang. menurut rasio. Oh, yang 20%. Menurut rasio Gini Index kita nggak jadi terlalu timpang. rasio indeksnya yang pakai dibagi dalam 5 atau Ya. dalam 10. Ya, ya. Yang mana yang Anda pakai? Kita sangat timpang, kita timpang tapi tidak masuk kategori sangat timpang. Karena- Permasalahannya Bi, Enggak, ini perlu menurut saya perlu ini. Timpang itu kan pakai Gini coefficient. Gini koefisien. Kayak Gini coefficient yang umum kan masyarakat dibagi dalam kelas 20% ya, dalam 5. Kadang-kadang 10%. Persental, tapi kalau itu disebutnya persental. Kalau yang disebut Gini coefficient itu 20% teratas, 20% berikutnya sampai 20% terakhir ya, ada 5. Iya. Itu kan yang Anda maksud secara Gini iya. coefficient-nya seolah-olah nggak terlalu timpang. Ya, nggak terlalu timpang. Kenapa? Karena di Indonesia Gini itu diukur dengan survei. Dan Pengeluaran. kalau kita tanya pendapatan, orang nggak ngaku. Oke. Sehingga yang ditanya adalah pengeluaran. Ya. Kemudian kalau surveinya yang didatangi rumah-rumah elit, mereka nggak mau keluar. Untuk pendapatannya. Ya, yang Pengeluaran. Enggak, dia nggak mau. Yang ditanya pengeluaran oleh BPS. Biasanya yang keluar adalah apakah yang tinggal di situ bisa jadi, mohon maaf, asisten rumah tangganya, satpamnya yang menjawab. Oke. Akhirnya data-data Gini ini ada bias. Oke. Pertama sampelnya, yang kaya-kaya sulit untuk di-interview. Oke. Yang kedua, yang ditanya adalah pengeluaran. Ya, betul. Mas, saya mungkin income-nya Mas jauh lebih besar. Tapi kalau dari sisi pengeluaran, Dia yang hampir besar. sama. Hampir sama. Karena kita makan sehari 3 kali. Hidup sehari 24 jam. Nah, data ini yang membuat Gini Index kita sebenarnya agak misleading. Nah, akumulasi Ya, dan itu dilakukan karena kita belum mempunyai data pajak yang baik. Karena kalau di negeri yang sudah maju, Gini coefficient itu dilihat dari pendapatan dari return pajak dan Ya. itu 100% dari keluarga ya kan. Iya, dan itu akurat. Ya. Gini koefisien bisa diukur hampir setiap hari. Iya. Kalau kita harus melalui survei, banyak negara mempublish Gini, tapi Gini income betul. Iya. Kita mempublish Gini, tapi Gini pengeluaran. Pengeluaran. Jadi angka Gini kita dengan negara lain itu seringkali tidak bisa dibandingkan Sebetulnya apple to apple. mungkin dengan negara lain itu maksudnya negara yang sistem Ya. pajaknya berapa. Tapi kalau misalnya dengan India sama kan, Oh pengeluaran iya. juga India. Iya. Banyak negara Berkembang, yang belum bisa dikatakan negara maju, itu menggunakan pengeluaran. Tapi kalau negara-negara yang sudah maju seperti Singapura yang sudah canggih tax sistemnya. Dan kita dia pakai lihat memang semua income. negara yang pakai pendapatan itu memang lebih akurat ya. Lebih akurat. Akurat, ya. Karena itu yang merepresentasikan ketimpangan Ya. Secara objektif. Ya? secara objektif. Nah, makanya kalau kita lihat Gini pengeluarannya tidak terlalu besar, tapi
Gini, selisih pendapatan dengan pengeluaran itu kan diakumulasikan menjadi wealth, kekayaan. Gini kekayaannya timpang sekali. Ada satu lagi Mas, Di Indonesia nih. Di Indonesia timpang sekali. Maksudnya menurut saya ada satu lagi yang juga pentingnya. Yaitu saya boleh bilang ketimpangan di Indonesia itu sebetulnya terjadi pada 20% tertinggi. Jadi kelompok 20% tertinggi. Karena ke yang 80% itu bedanya tipis antara kelompok itu. Saya kasih contoh. Kadang-kadang orang nggak sadar. Kalau kita punya mobil pribadi, kita tuh pasti sudah masuk 10% di atas. Ya. Karena yang punya, kan dijual di Indonesia mobil semua komersial maupun private itu cuma 1 juta setahun. Kita ada berapa? Hampir 50 juta keluarga. Dan banyak keluarga punya lebih dari satu mobil pribadi. Jadi kalau kita tuh punya mobil aja, banyak yang nggak sadar dia tuh udah masuk mungkin 10% tertinggi. Tapi bedanya orang yang punya mobil pribadi ini dengan yang namanya terdaftar di perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Waduh. Iya. Dan ini yang justru menimbulkan bibit revolusi itu. Karena kan yang peka terhadap keseimbangan kan bukan rakyat di bawah kan Mas? Bukan. Ya kan? Ya, yang dia hidup di dua alam, dia bisa bridging ke sana, bisa bridging ke sini, itulah yang kemudian mengamati kan. Betul. Jadi orang miskin juga belum tentu punya kepekaan atas ketimpangan masyarakat. Dia hanya bisa lihat, terutama ketika level pendidikan rendah ya, ketika tetangganya segala macam. Makanya ledakan sosial paling cepat kan di kota. Karena di kota itu, jadi miskin itu apa? Miskin itu kurang uang tunai, kurang aset dan kurang akses. Oke. Selama ini kita melihat seolah-olah miskin itu hanya sekedar kurang uang tunai. Makanya solusinya BLT, kan begitu ya. Betul. Padahal masalahnya kan lebih daripada itu. Nah, kami melihat di desa itu aset cukup banyak sebenarnya, Mas. Tapi nggak produktif. Tapi tidak akses. Ketiadaan pada akses itulah yang menyebabkan tidak produktif. Di kota akses banyak. Orang miskin kota bisa mengakses pada transportasi umum, bisa mengakses pada informasi. Tapi aset mereka atas tanah sangat sedikit, ya kan? Nah, kenapa ledakan sosial lebih sering terjadi di kota atau desa-desa perkebunan? Terutama perkebunan gula, ya. Maka bibit revolusi sosial biasa di rural areas perkebunan atau di kota. Tapi kalau desa agraris pada umumnya tidak. Masyarakat miskinnya itu cenderung nerimo. Cenderung konservatif. Nah, ini juga perlu dipertajam lagi Mas sebagai pakarnya nih, karena beliau ini S2-nya bukan pakar juga. Enggak, tapi paling enggak kan S2-nya 2 nih kan. Satu dari London School of Economics, SOAS, satu lagi dari Cambridge. Satu hal yang juga menarik, kenapa perkebunan bukan pertanian? Karena di perkebunan adalah terjadinya kesatuan buruh tani. Jadi petani nggak punya lahan, nggak punya tanah, jadi nggak punya aset sama sekali. Tetapi mereka ngerti organisasi. Mereka ngerti pola kerja manajemen modern. Dan mereka melihat bagaimana kehidupan mereka jauh berbeda dengan administratur daripada afdeling itu. Sehingga saya punya teman ini lucu juga. Akhirnya saya tahu dia pernah menjadi kepala stasiun CIA. Saya kira stasiun Gambir. Bukan, kepala stasiun CIA ya. Karena rupanya waktu sekolah PhD tesisnya itu adalah tentang menjawab pertanyaan mengapa Partai Komunis paling besar di daerah perkebunan tebu. Ya itu tadi teorinya itu, karena landless. Dan teman saya ini udah pensiun lah, dan sama yang kemudian di sini jadi bahkan sempat jadi salah satu wadirut di bank besar di sini. Jadi saya coba timba ilmunya itu. Jadi itu tadi. Jadi kelas di rural itu, pedesaan itu menjadi berontak kalau asetnya diambil. Biasanya oleh perkebunan atau pertambangan. Betul, kan? Dua ya kan. Sedangkan di kota itu
memang dia nggak punya aset besar. Nggak punya aset besar. Kalau aksesnya dicabut atau aksesnya tiba-tiba melemah karena misalnya subsidi BBM dikurangin. Itu, betul. Dan itu ya, apakah itu ada kaitannya dengan di seluruh dunia kalau kita lihat? Iya. Kenapa sekarang boleh dibilang mewabah nih seperti pandemi, revolusi oleh Gen Z kan? Kalau lihat, ya benar nggak? Dari di Sri Lanka, di mana Bangladesh, Nepal, sekarang di Serbia. Apa nih? Pasti Mas Budi sebagai seorang pengamat revolusi tahu kenapa? Jadi gini. Di Afrika semua sub-Saharan. Ketimpangan ya. Jadi soal tadi gini. Kalau saya melihat kasus gelombang gerakan ini seasonal. Ini selalu ada musimnya, Mas. Berapa tahun sekali? Tergantung ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya biasanya serial ini ciri-cirinya ketika di dunia ini terjadi konflik antar negara besar, ketika terjadi pandemi, selama maupun pasca pandemi, ketika ada revolusi industri, ya. Kalau ketiga ini hadir secara global, maka akan membuat runtuh kelembagaan politik ekonomi yang established, mulai dipertanyakan, ya. Karena jadi kuldesak ya. Kuldesak. Bagi sebagian orang itu udah jadi kuldesak. Seluruh manusia kehilangan harapan tadi. Harapan. Sistem yang ada tidak bisa mengatasi pandemi, sistem kesehatan yang ada. Ilmu-ilmu yang ada gagap menghadapi disrupsi teknologi. Itu terjadi pada misalnya awal abad 20, revolusi industri kedua, munculnya listrik, perang dunia I, pandemi Spanish flu. Kemudian orang mulai mempertanyakan sistem yang kita yakini ada dan kuat, runtuh. Di Eropa memunculkan gerakan-gerakan kirinya dari sosialis komunis. Sebelum perang dunia pertama juga loh, ya, Mas. Waktu harga komoditi jatuh kan. Betul. Itu kemudian perang dunia, konflik antar negara besar, pandemi Spanish flu, revolusi industri kedua karena listrik. Ini kemudian terjadi lagi kemarin. Revolusi industri keempat, perang antar Rusia against the West, ya. Dan munculnya Cina. Revolusi industri 4, ya, munculnya new model, alternatif. Itu kemudian buat orang, yang ada nggak bisa nih. Tiba-tiba ada yang pakai jalan lain. Ternyata kuldesak ini bukan buntu, ada yang juga ya. Itu akan menimbulkan ledakan-ledakan sosial. Terlebih sekarang ada tapi sebetulnya secara positif bisa juga dilihat menimbulkan harapan baru juga kan. Saya ada harapan di situ. Saya nggak bicara positif negatif dulu ya. Dengan dalam positif dulu, saya bicara objektif apa adanya. Soal itu dilihat harapan baru bagi mereka yang tertindas, termarginalisasi, yang mentok. Ya pasti harapan dong. Atau yang dirugikan lah kasarnya. Dirugikan, ada harapan. Kemudian mereka akan mencari jalannya sendiri. Kita terjadi kemarin rusuh, tiba-tiba belum pernah ada fenomena di Indonesia. Terakhir terjadi revolusi sosial tahun 45 ketika ningrat elit-elit di tahun 50-an dong. 50-an. Ketika Amir Hamzah dibunuh. Tahun 45 di Riau, Sumatera Timur ya, di Solo, di Tegal, revolusi 3 daerah. Baru sekarang ada gerakan massa menyerbu rumah tokoh. Maksud Anda yang 4 rumah kemarin? Ya, itu salah satunya. Tapi kalau itu apa? Ya, aku terus terang saya agak meragukan. Saya termasuk yang yakin itu di engineer. Apa? Rekayasa. Bukan organik istilahnya. Karena begini, orang Indonesia kalau marah merusak rumah, yang mereka pasti lakukan apa? Bakar. Dan nggak jauh dari rumahnya. Dan ini tidak ada satu rumah pun yang terbakar. Artinya ada upaya ingin menunjukkan ada ketidakpuasan, tapi jangan sampai ini menjalar kemana-mana. Kalau misalnya ada satu rumah yang dibakar, ini kanan kiri ikut terbakar, nih segala macam. Kan biasanya satu kelas itu Mas. Jadi yang dibakar itu atau satu etnis tertentu atau golongan sosial ekonomi tertentu. Kalau ini kan target saya juga kaget. Saya ini kenal Sri Mulyani udah puluhan tahun. Saya nggak tahu tuh alamat rumahnya yang di Bintaro. Bisa saja. Saya sih yakin juga. Jadi gini, engineering tidak akan terjadi ketika melawan hukum termodinamika kedua gitu ya. Sudah ada entropi, sudah ada keacakan, sudah ada panas, sudah ada heat Pak. Sudah ada heat yang jadi ada objektif itu ada. Kalau dalam teori pertahanan ini false flag. False flag bisa jadi. Ya. Karena soalnya gini, saya ingat saya ketika nonton film dokumenter runtuhnya Yugoslavia itu ada kata-kata menarik
dari seorang ultranasionalis Serbia. Kalau ada 1 juta orang berkumpul demo, meskipun itu hasil engineering, kamu harus menganggap itu sebagai serius fenomena serius. Meskipun itu hasil engineering, ya, tapi bahwa ada puluhan ribu orang atau ribuan orang atau 1 juta orang berkumpul, meskipun itu ada hasil rekayasa, kamu harus menganggap itu sebagai fenomena yang objektif ada begitu ya. Kalau boleh nggak kalau saya coba perbaiki itu dengan gini. Kalau kemudian ada ikutannya yang organik, ya ada sesuatu ada. Tapi kalau nggak ada ikutannya yang organik, ya kita harus curiga gitu ya. Ya curiga, ya kan? Artinya kan itu ada orang yang bakar kok nggak kebakar, cuma di situ aja terisolasi, ya kan? Ya, tapi kalau revolusi itu kan ada percikan terus, wush, gitu. Ya, oke, saya sepakat. Bisa jadi ada engineering, pasti. Tapi tadi saya melihat bahwa mudah sekali hari ini orang untuk juga menunjukkan contoh objektif begitu ada begitu. Ya. Kalau saya melihat begini tadi ya, kan di kota itu ya. Kalau menurut saya, kalau kita lihat sekarang revolusi Gen Z di seluruh dunia, itu kan lebih kota sifatnya, dan karena tiba-tiba aksesnya hilang. Kalau nggak salah di Sri Lanka, kalau di Bangladesh kan gara-gara tiba-tiba uang sekolah naik kan. Kalau di Sri Lanka gara-gara subsidi BBM, ya kan? Dan nyerbu istana. Ya. Kalau di Serbia itu ada jembatan yang biasa dilakukan publik tiba-tiba ambruk, runtuh. Itu kan akses gratis mereka. Ya. Lalu di Afrika itu kebanyakan subsidi dicabut lah subsidi yang mereka bisa nikmati. Nah, jadi maksud saya sekarang tuh Indonesia bukannya rawan karena Anda kan lihat data kelas menengah kita banyak menurun, bahkan jadi kelas miskin, yang rawan miskin jadi miskin, kelas menengah tiba-tiba kena inflasi pangan yang besar dan sebagainya. Benar ya itu Anda? Betul. Dan sebenarnya juga melihatnya begini, yang harus kita antisipasi dan perhatikan betul unhappiness di kelompok menengah, dan lebih spesifik lagi unhappiness di kelompok Gen Z. Karena mereka ini adalah kelompok-kelompok yang sangat melek sosial media, sangat reaktif. Dan untuk membuat mereka happy tidak gampang. Misalnya, kita akan menyiapkan lapangan kerja untuk Gen Z, karena mereka banyak yang nganggur. Bentuknya apa? MBG, Koperasi Desa Murah Putih. Ini bukan Gen Z banget. Enggak ya. Jadi ini tidak mengadres apa. Tapi yang magang 1 tahun pertama masuk ya. Magang itu solusi. Tapi kan jumlahnya nggak terlalu banyak. Jadi Gen Z ini punya preferensi spesial tentang apa yang mereka mau, tentang pekerjaan, tentang sukses menurut mereka yang tidak sifatnya komoditi. Kalau ada yang komoditi, Mas. Kalau menurut saya ya, Gen Z ini ya. Kalau tiba-tiba mereka dapat jatah internet gratis atau pulsa gratis, itu efektif di Gen Z. Jadi memang jawaban atas masalah yang kita hadapi sekarang tidak semudah dulu. Misalnya, dulu untuk menciptakan lapangan kerja, proyek padat karya, bikin jembatan, irigasi, rumah yang tidak layak huni direnovasi, ya itu akan menarik bagi yang bukan Gen Z. Yang Gen Z tidak akan tertarik. Nah, kita perlu pikirkan ini Gen Z untuk terserap di dunia kerja, yang bisa menyiapkan lapangan kerja yang bisa attract mereka, private sector. Tapi ini Gen Z yang mana? Karena Gen Z itu juga mewakili sosioekonomik kita kan. Ini kan generasi yang berbeda. Ya. Kan masih berapa persen Gen Z yang cuma lulus SMP kan? Ya, kalau populasi 15 sampai itu masih 80%, tapi saya kira Gen Z udah jauh lah di bawah ya. Tapi aspirasi Gen Z itu betapapun berbeda sosial ekonominya, itu mirip. Karena mereka melihat film yang sama, TikTok yang sama, ini yang sama. Mereka punya interest untuk membeli kosmetik, baju-baju bekas, thrifting. Itu kenapa laku sekali? Itu Gen Z. Ya, artinya Gen Z yang mau dikatakan kan bukan sekedar mengamankan pekerjaan, tapi juga mempertahankan lifestyle mereka kan. Mereka tetap eksis dalam lifestyle mereka kan? Lifestyle dan supaya lifestyle itu bisa berlangsung, jalan, itu harus ada income. Tapi kalau menurut saya Mas, ini tuh ibarat orang sakit
demam ini cuma penurun demam, bukan menyembuhkan penyakitnya. Karena saya kembali ke Mas Budiman, kan Anda bilang salah satu pemicunya adalah revolusi industri baru, disrupsi. Kalau kita lihat kan sekarang pasti itu adalah revolusi keempat ini kan adalah internet dan AI ya. Tapi kan dia selain menjadi ancaman, dia juga sebetulnya menumbuhkan harapan baru, peluang baru ya. Saya kasih contoh misalnya kalau kita bicara Silicon Valley, itu ada 2 kelompok yang membicarakan soal revolusi sosial akibat disrupsi ini. Ada kelompok yang kanan lah boleh dibilang, yang paling kanan. Dia bilang ini suatu keniscayaan. Jadi there's nothing we can do. Yang penting kita selamat. Sampai kan revolusi ada waktunya. Terjadi revolusi nanti terjadi keseimbangan baru. Yang penting kita selamat sampai setelah revolusi usai, setelah badai berlalu. Apa yang mereka lakukan karena mereka orang-orang kaya, mereka cari di mana hidup damai aman. Ada yang beli New Zealand tiba-tiba properti mewahnya laku. Ada di Amerika yang nggak mau keluar negeri, dia beli itu bekas silo-silo rudal nuklir, dibikin jadi apartemen bawah tanah yang sangat canggih. Mereka bisa hidup di dalam situ 2 tahun dengan aman. Ada lapangan tenasnya apa segala. Nah itu satu sisi. Ya mereka bilang. Ada yang lebih ekstrim lagi kan kalau Elon Musk, memang kita harus pergi ke Mars. Jadi dia bikin program. Oke, itu satu kelompok. Tapi kita juga ketemu kelompok yang lebih optimis. Ya, yang salah satu wakilnya itu calon presiden Amerika dari Partai Demokrat yang tapi gagal. Andrew Yang. Pasti Anda ikut, saya udah tahu nih. Andrew Yang bilang, enggak kok, kita bisa menjaga supaya revolusi sosial ini tidak terjadi. Dia bilang solusinya adalah yang disebut oleh dia freedom dividend. Dia bilang, tapi kalau orang yang generik itu menyebutnya universal basic income. Ya, jadi dia asumsikan bahwa udahlah, semua orang begitu umur 18 tahun dikasih aja uang sama negara, sehingga dia nggak mati. Artinya dia bisa hidup tapi sangat sederhana, bisa makan, bisa minum, ada asuransi kesehatan, tapi dia bisa berlatih apapun sesuai passion dia. Kalau dia pengen jadi pemain gitar, kalau dia latihan gitar tiap hari, main gitar sampai jadi jago. Karena teorinya orang tuh jadi jago setelah 10.000 jam. 10.000 jam itu sama aja kalau kita kuliah 4 tahun, itu sebetulnya 10.000 jam kita belajar skill baru. Ya, mau Anda jadi pemain bola, mau jadi apapun. Karena teorinya setelah 10.000 jam, hampir semua pasti punya skill yang menyebabkan mereka bisa punya penghasilan cukup, membayar pajak yang lebih besar daripada universal basic income, sehingga cara positif. Dan menariknya, kan ketika orang bicara universal basic income, orang langsung pikir, oh ini sosialis kiri. Padahal ini lahir dari Chicago School of Economics. Ini sangat kanan. Karena itu adalah untuk meningkatkan tetap kapasitas daya beli, purchasing power, agar meningkatkan aktivitas. Jadi purbaya banget ya. Aktivitas ekonomi pasar, begitu kan. Ini sebenarnya demand side. Demand side ekonomi. Ya, betul. Ya enggak, sebenarnya teorinya sederhana. Betul. Bahwa pemerintah itu investasi pada warganya yang begitu berusia 18 tahun. Karena dia yakin setelah 4 tahun, kebanyakan investasi itu mulai menghasilkan besar ya. Jadi jauh lebih cepat ketimbang WUS gitu ya. Kita investasi WUS kan nggak tahu, langsung umur hidup nggak kembali ya. Atau kita investasi kelapa sawit lah. Kan setelah 5 tahun mulai panen. 5 tahun kan enggak. Jadi konsepnya ini, kalau ada anak ulang tahun ke-18, seperti kita investasi di pohon karet atau sawit. Ya kita harus puasa lah, pemupuk, keluar uang lah. Tapi kita yakin dia akan jadi setelah 5 tahun dia akan jadi manusia yang produktif, akan mulai berkembang, dan nanti semua investasi itu kembali bahkan menghasilkan keuntungan.
Itu lahir dari kanan, namanya negative tax ya. Itu sebenarnya awalnya kan sempat digagas oleh Nixon awalnya, Mas. Oh enggak, iya betul. Tapi yang nyaris jadi diterapkan di Amerika zaman Presiden Reagan. Iya. Artinya dia lahir dari tradisi Republikan kanan. Kalau saya melihat gini, betul. Orang menganggap itu sosialis, padahal itu menciptakan masyarakat yang tetap punya daya beli, yaitu demand side, investasi pada demand side, ketika orang akan terancam dari pekerjaannya. Ada pendekatan yang lain yang genuine kiri. Pendekatannya adalah universal basic services. Tapi yang lebih kiri lagi universal basic asset. Iya. Oke. Nah, Korea Selatan kan mau menerapkan UBI. Saya pernah diskusi ditanya tentang, Mas, kenapa enggak Pak Prabowo menerapkan UBI saja sih? Iya. Saya bilang begini, Korea Selatan berani melakukannya secara berskala nasional karena Korea Selatan masyarakatnya sudah highly digitalized. Ya, banyak sekali digitalisasi, mekanisasi dan robotisasi sehingga lapangan pekerjaan cenderung menyempit dan penduduk menurun. Sehingga wajar ada universal basic income. Pak Prabowo pendekatannya universal basic services. Service jasa makan, pendidikan, jasa sekolah, jasa kesehatan. Universal basic service. Kenapa? Karena tambah satu lagi. Apa? Jasa hari tua. Jasa hari tua, agar apa? Karena kita belum terdigitalisasi penuh. Kapasitas pabrik kita masih mungkin, industri kita, untuk menyerap tenaga kerja. Masalah di kita adalah skillnya belum mencukupi kan begitu. Makanya dikejar adalah kapasitas produktifnya. Bukan kapasitas belinya. Kalau UBI kan meningkatkan kapasitas beli warga. Kalau kita meningkatkan kapasitas produksi warga. Tekanannya dari konsumtif, meningkatkan kemampuan konsumsi. Kalau universal basic service meningkatkan kapasitas berproduksi gitu. Tapi ini justru jadi perdebatan, terutama di Finland. Finland kan sempat bereksperimen satu kota ya. Tapi kemudian dia pergantian pemerintah, jadi akhirnya nggak pernah selesai. Tapi perbedaannya justru menurut saya itu bukan basic income. Itu sebetulnya membandingkan universal basic income sama universal basic services. Karena problemnya, ini teknokratik bisa jawab. Universal basic service itu mengasumsikan kapasitas birokrasi untuk mendeliver services ini bagus. Padahal kita lihat banyak negara, terutama Amerika lah, dan juga sebagian dari Eropa, terutama Inggris sebelum presiden perempuan itu sebelum Thatcher mengasumsikan bahwa state itu punya kapasitas untuk mendelivery universal basic service secara efisien dan efektif. Dalam kenyataannya kita tahu kan, sehingga akhirnya lalu solusinya adalah swastanisasi dari services itu. Walaupun itu juga bisa kita perdebatkan lagi ya. Kalau universal basic income itu kan yang dari income-nya langsung aja. Begitu kita umur 18 tahun, sebulan kemudian kita dapat transfer. Tapi kata-katanya ini basic. Jadi, dan itu yang bisa jadi ramai perdebatannya. Diasumsikan basic itu cukup untuk makan, minum, ya kan? Pokoknya hidup tidak jadi homeless, tidak itu. Ya, supaya dia bisa fokus untuk whatever pendidikan kamu mau. Karena ini menjawab problem, kan di Amerika sendiri diramalkan separuh dari universitas akan tutup. Karena sekarang itu universitas itu oleh disrupsi digital dianggap udah ketinggalan zaman. Sorry nih dengan para Madinah ya. Kalau kita lihat kan Google, Microsoft, mereka nggak tanya ijazah lagi. Mereka lihat skill gitu ya, yang dibutuhkan. Nah, dan diasumsikan orang kok belajar yang canon tentang filsafat dasar apa pokoknya di era digital itu kan yang penting dari sekolah itu tahu, kalau mau tahu apa dia tahu harus gimana, how to learn, tahu. Ya, dan sehingga ketika dia 18 sampai 22 itu dia harus punya skill yang bisa membuat dia di-appreciate oleh publik. Nah, masalahnya Anda percaya nggak? Tadi kan beliau meragukan karena dibandingin Korea kita belum digital, aspek kita belum digital. Tapi antara mendeliver services sama BLT, menurut Anda kapasitas birokrasi kita, state kita lebih baik yang mana?
Beberapa contoh sukses di Skandinavia, Finland, Norway, itu memang rasanya bukan contoh yang pas untuk kita. Iya, betul. Ya. Populasi mereka hanya 5 juta, 4 Ya. juta. Itu barangkali hanya 1 atau 2 kota madya Ya, di ya, ya. Jakarta. Kemudian Kalau dengan Cina gimana? kualitas birokrasi, mereka punya cara yang lain. Ya. Punya kualitas birokrasi yang sudah sangat bagus gitu ya. Dan yang kedua saya juga melihat memang kita sedang menghadapi situasi yang problematik nih. AI, robotik segala macam. Tetapi kita jangan overreact. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia itu overreact. Sehingga Robert Malthus pun memperkirakan orang akan kekurangan makan. Karena populasi tumbuh begini, makan flat gitu ya. Kenyataannya justru oversupply makanan. Dulu tahun 60-an, 70-an. Tapi kan itu gara-gara Malthus meramalkan sehingga orang takut dan bereaksi. Ya. Kalau enggak kan Ya. Dan kemudian tahun 60-70-an orang itu mengkhawatirkan global cooling. Tapi yang terjadi adalah global warming. Bayangkan itu kalau karena waktu nuklir. Ya, bayangkan. Nuklir winter maksudnya. Bukan, karena polusi Oke. itu dianggap justru membuat Ya. teduh, membuat suhu turun. Ternyata itu menimbulkan global warming kan, ilmu yang lebih baru. Oke. Nah, bayangkan kalau kita overreact dengan informasi yang terbatas untuk negeri yang sebesar Indonesia, populasinya banyak. Saya rasa yang perlu kita lakukan adalah membuka opportunity. Kenapa? Karena kalau kita ingin melakukan universal basic income, fiskal kita nggak memadai, birokrat kita nggak memadai, belum lagi korupsi. Tapi kalau universal basic income lebih itu kan tinggal BLT, tinggal transfer Nah, track. Ya. Dan begini, kita harus membedakan mentalitas masyarakat kita. Sebagian itu nerimo. Kalau masyarakat Skandinavia nggak nerimo, dia ingin lebih. Kita kalau sudah dapat begitu, alhamdulillah, kita santai. Kalau Justru- dapatnya berapa? Kalau dapatnya pas-pasan? Nah, kalau menurut saya langkah yang paling tepat adalah membuat ekonomi itu inklusif, akses. Jadi begini, orang miskin, Equal access maksudnya. iya equal access. Orang menjadi miskin dari berbagai teori. Saya cuma mencoba mensamarikan. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Mas Budiman Sujatmiko. Orang menjadi miskin itu karena 2 hal. Tidak punya kapasitas untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif. Yang kedua, tidak punya akses. Nah, kembangkan aja dua-duanya Ya, ini. betul. Otomatis Betul. anak-anak Gen Z itu akan mencari jalan. Tapi ini saya mau share juga ya. Saya beberapa hari yang lalu saya menghadiri acara farewell Duta Besar Kenya di Indonesia. Jadi banyak dubes-dubes Afrika situ. Lalu kita berdiskusi soal kenapa di seluruh dunia termasuk di Afrika nih. Itu terjadi revolusi yang dipantik oleh Gen Z. Kalau teori mereka agak beda. Apa tuh? Teori mereka karena hampir seluruh pemerintahan terutama di Afrika dunia tiba-tiba memberi free akses pendidikan. Lalu banyak anak petani, anak apa yang tadinya Illiterate. dan tadinya sebelumnya generasi mereka tuh kalau anak petani nanti kamu nerusin pertanian bapak kamu dan sebagainya itu nerima gitu. Tiba-tiba masuk universitas gitu. Ketika lulus mereka sudah nggak mau lagi jadi petani. Mereka sudah punya ekspektasi mereka akan diterima pegawai negeri, di korporasi, di apa-apa. Tiba-tiba mereka lulus Nggak ada kerjaan. nggak ada. Kita ingat kan di Bangladesh terjadi revolusi gara-gara tiba-tiba penerimaan pegawai negeri diubah sehingga timbul kesan bahwa itu kamu hanya bisa masuk kalau kamu punya ordal atau apa. Marah lah. Itu yang salah loh Bangladesh. Iya. Jadi tiba-tiba orang punya pendidikan tinggi, bagus, lebih bagus dari orang tuanya, tapi follow up dari setelah lulus malah nganggur. Jadi gini Mas, jadi saya pernah baca buku Negara dan Revolusi Sosial, tesis disertasinya Teda Skocpol di Harvard, Revolusi Rusia, Revolusi Prancis, dan Revolusi China, dan saya pernah baca skripsi D3 ya Suhogi tentang sejarah Serikat Islam Merah. Jadi teori revolusi itu akan pecah bisulnya bukan ketika terjadi kemiskinan ekstrim, Bukan. tapi ketika ada kenaikan yang melambat atau berhenti, stop in halfway. Jadi kayak bukan orang lapar yang akan berontak. Orang yang lapar berharap akan dikasih 2 piring, tiba-tiba yang datang cuma 1/4 piring. Itulah
titik krisis pecah. Iya. Nah, jadi kasus Afrika bisa dijelaskan dengan cara seperti itu. Atau Juga revolusi Indonesia terhadap Belanda kan lahir dari pemuda-pemuda yang masuk Pemuda-pemuda universitas, masuk sekolah dokter Jawa. kalau masuk kalau tiba-tiba kalau tidak ada politik etis, Van de Venter, yang terjadi hanya sekedar pemberontakan lokal, kesultanan. Tapi karena ada politik etis, tiba-tiba orang-orang muda Indonesia, Hindia Belanda pada waktu itu sudah berpikir republik, begitu kan? Jadi memang benar, bukan sekedar revolusi membunuh anaknya sendiri, ya, tetapi mereka ilmu pengetahuan akan membunuh ibunya sendiri. Pengetahuan akan membunuh ibunya sendiri. Ini penting karena ilmu pengetahuan sebagai modal itu cenderung kumulatif. Ketika cangkangnya udah nggak cocok, meletus dia. Jadi itu dialektika antara struktur dan infrastruktur lah begitu ya. Jadi menurut saya itu terjadi. Nah ini yang kalau saya bicara dalam kenapa konsep Pak Prabowo hari ini berbicara soal delivery services. Kita bayangkan Pak Prabowo tadinya sebagai seorang nasionalis konservatif ya. Ketika saya pernah berbicara dengan beliau, beliau sebenarnya orang yang sangat agile. Ya, sumitronomik lah ya. Agile dalam pengertian konsekuensi dari menaiknya literasi orang, pendidikan, buat mereka punya wawasan lebih tinggi, intelektualitas lebih tinggi, pasti mereka akan membutuhkan sistem kenegaraan, cangkang politik yang jauh lebih luas. Pak Prabowo menyadari itu. Gak ada soal dengan itu, ya. Soal format kenegaraan, Pak Prabowo pernah diskusi dengan saya. Ya, kita bicara format kenegaraan. Yang beliau khawatir satu, itu berdasarkan buku sejarah Wilduran, bahwa decentralized society itu tidak bisa coping, tidak bisa ngejar laju akumulasi teknologi, laju akumulasi pengetahuan, laju akumulasi modal. Dalam keadaan keacakan yang sangat tinggi, entropi yang sangat tinggi, kalau sebuah subjek politik longgar, buyar semuanya. Makanya Pak Prabowo berbicara, dan saya setuju ya, perlu ada redefinisi terhadap sistem kita juga secara politik yang mampu coping, yang mampu ngikutin disrupsi ini loh, disrupsi pengetahuan, disrupsi teknologi, uang yang kemudian kemana-mana, footloose ekonomi segala macam, uang bisa berpindah-pindah. Kita sebagai subjek bernegara ini internalnya harus kompak dulu dong. Ini kita bicara soal concern masa depan demokrasi, masa depan meritokrasi, masa depan teknokrasi, ya kan? Karena begini Mas, entah Thomas Friedman atau Danny Rodrik, saya pernah diskusi dengan guru besar HI UGM, jadi ada namanya trilema Mas. Oh iya, trilema. Satu negara itu akan menghadapi trilema integrasi pada ekonomi global, kualitas demokrasi dan kedaulatan. Tidak ada satu negara pun bisa punya tiga-tiganya sekaligus. Kalau kamu ingin mempertahankan demokrasi dan kedaulatan, kamu mau nggak mau harus menarik diri dari ekonomi global. Ini dilakukan oleh Trump. Uni Eropa, dia mempertahankan demokrasi, mempertahankan integrasi, tapi mengurai kedaulatannya. Maka Uni Eropa sekarang ini kayak ayam tanpa kepala ya, ikut apa aja mau Amerika. Karena dia mempertahankan demokrasi, mempertahankan integrasi global. China tidak ke demokrasi, at least demokrasi liberal, mempertahankan kedaulatan dan masuk ke ekonomi global. Ya, nah trilema seperti ini yang menurut saya setiap negara menghadapi dan nggak bisa punya tiga-tiganya Mas, nggak bisa tiga-tiganya. Inilah yang menurut saya harus menjadi titik poin perdebatan hari ini maupun dimanapun ya. Kita bicara nasib bangsa, di era seperti ini. Nah, pilihan-pilihan itu menurut saya tidak bisa sepenuhnya teknokratis ya, karena semuanya pasti punya tools untuk bisa menjalankan dengan baik, tapi tidak bisa punya tiga-tiganya sekaligus. Gitu. Tapi menurut saya teori itu mungkin berlaku buat Eropa, tapi teori itu menurut saya sebetulnya tidak berlaku, paling nggak dua negara yang saya tahu, itu Amerika dan Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita lihat, nah ini teknokratis nih, porsi ekonomi global terhadap porsi ekonomi nasional itu kecil. Makanya kita lihat ada krisis global itu di Amerika dan di Indonesia tuh riaknya kecil. Tapi di Singapura, di Malaysia, hancur-hancuran dia. Korea Selatan, Jepang. Nah, sekarang Cina mulai mikir, dia mulai membesar ini.
ekonomi global ini. Tapi Indonesia makanya si Trump itu berani. Karena kalau adu bumi hangus, yang lain tuh hangus duluan, dia masih belum hangus. Nah, makanya kalau saya agak nggak sependapat dengan Anda soal pendapat Presiden Prabowo. Kalau menurut saya pendapat Presiden Prabowo itu sangat mudah difahami kalau kita baca Paradok Indonesia. Paradok Indonesia itu sederhana. Indonesia itu negara kaya, tapi kenapa super mayoritas penduduknya miskin? Ya, oke. Terus dia lihat ya kira-kira ini karena soal aset negara itu hanya dialokasikan pada segelintir orang super kaya, ya kan? Bahkan dicuri, ya negara ya. Dan curinya itu gila-gilaan dan kemudian didukung oleh orang-orang yang harusnya melindungi rakyat. Ya, saya kasih contoh kan berapa kali Presiden Prabowo ngomong, Bangka Belitung tuh berapa besar sih dibandingin wilayah Indonesia? Hanya untuk memastikan di sana tidak ada pencurian dan penyelundupan timah. Presiden Prabowo sekarang meminta TNI dan Polri melakukan latihan rutin di situ ya, sehingga dia bilang sampan pun nggak bisa nyelundupin karena TNI AL patroli di situ, polisi Aero di situ, dan ini tentara dari luar, sehingga bukan yang sudah dibeli oleh pemain lokal, dan sudah diperkirakan kan dari 6 bulan ini aja 33 triliun uang yang diselamatkan. Ya, betul. 33 triliun ya. Betul. Nah, kalau setahun diperkirakan 60-an lebih triliun. Nah, ini Bangka Belitung nih, kecil nih. Kita ingat kan almarhum Faisal Basri? Dulu kan sampai sebelum mereka teriak-teriak. Kenapa pada tahun Indonesia melarang ekspor nikel? Ini data resmi. Data resmi Cina menyatakan berapa juta ton nikel diimpor dari Indonesia. Pada saat data BPS kita mengatakan ekspornya 0. Itu kan pencurian. Udah pasti. Ya kan? Bagaimana cara mencurinya? Ada yang telanjang dibawa aja, ada yang dengan memainkan aturan dan sebagainya. Jadi Presiden Prabowo itu kalau kita baca dia akan fokus, dan itu yang membuat saya paham kenapa dia memasukkan banyak teman-teman Kopassusnya di wilayah-wilayah yang terjadi banyak pencurian dan penyelundupan ini kan, Dirjen Bea Cukai, ya kan, imigrasi menteri, polisi ya, tapi kita lihat juga pajak, ya kan, ini kan orang penanya. Lalu kita lihat juga Jenderal Safri untuk aset ini, Gridnas dan sebagainya, ya. Karena kan kita lihat sendiri orang seperti Apeng tuh, Surya Darmadi, kok bisa puluhan tahun dari itu mengubah hutan lindung menjadi kebun sawitnya dia. Emangnya nggak ada yang tahu selama puluhan tahun? Iya kan? Mas, sebelum mengarah ke sana ya, saya ingin kembali ke isu Afrika. Afrika, karena itu relevan bagi kita. Jadi, tadi kan kita berbicara dua persamaan, kapasitas dan akses. Bahwa masyarakatnya sudah terdidik, bagus, itu separuh dari persamaan sudah terpenuhi. Jadi ini a happy problem. Tinggal bagaimana memberikan akses. Nah, ini yang kita selama ini kurang memberikan perhatian. Kenapa? Kita tidak memberikan atensi bagi FDI untuk masuk. Kita tidak memberikan cukup atensi bagi bisnis untuk tumbuh. Karena apa? Karena mereka-mereka inilah yang sebenarnya akan menyediakan akses bagi anak-anak berkualitas ini untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif. Bukannya selama ini concern kita adalah human resource kita itu masih belum memadai. Bukankah? Itu. Nah, coba begini juga. Kita harus melihat permasalahan ini bukan hanya permasalahan internal Indonesia, tapi permasalahan Indonesia melawan negara lain. Kalau kita bahagia dengan kualitas yang rendah, karena ini match dengan opportunity yang ada, siap-siap saja di level global, kita itu akan selalu di bawah. Tapi Mas, ini
kebetulan karena Mas Wijani seorang yang di akademik, yang universitas yang konvensional lah boleh dibilang. Saya khawatir kalau kita lihat terjadinya revolusi Gen Z di mana-mana. Ini kan dilakukan oleh mahasiswa atau yang baru lulus, ya kan? Universitas. Karena ya itu tadi, mereka kapasitasnya udah ditingkatkan, tapi nggak bisa dapat pekerjaan. Betul. Ya, dan seperti yang tadi mungkin yang introvert ya udahlah aku S2 aja gitu. Tapi yang extrovert, wah ini salahnya Turun ke jalan. salah orang lain. Yang salah itu dia gubuk kan. Ya. Oke. Nah, saya tuh yang khawatir, mengingat tadi sih bilang Amerika saja memperkirakan 50% dari universitas akan tutup. Ada disonan, Mas. Jadi kita sudah revolusi digital. Universitas itu masih menyiapkan buat revolusi industri 3. Iya. Industri mana? Kan dan seringkali kurikulum dari universitas itu kan dibuat oleh birokrat Diknas, profesor dokter, yang taunya pekerjaan itu menjadi dosen akademis atau menjadi birokrat. Padahal kan di dalam sistem yang digitalisasi, keperluan buat birokrat itu termasuk yang paling mudah diganti oleh AI. Iya. Ya kan? Iya. Belajar itu dengan ChatGPT dengan apa mungkin saya lebih cepat ngerti ketimbang dari kuliah gitu. Dari textbook. Ya, textbook ya kan. Nah, apakah harus ada revolusi Pendidikan. di perguruan tinggi Harus. supaya jangan ke kapasitas yang salah gitu loh. Harus. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu, dua bulan yang lalu, saya kebetulan kan di Indosat, komisaris dan direksi itu ditrain oleh orang-orang terbaik tentang AI. Dari McKinsey, dari ini, sebenarnya mereka menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang menarik salah satu dari mereka itu mengatakan, tahun 2023 AI itu bisa menulis artikel ilmiah. Seperti seorang doktor Betul. menulis artikel ilmiah yang bukan bidangnya. Ya. Yang bukan bidangnya. Artinya metodologinya sudah benar, tapi kadang-kadang quotationnya salah. Oke. Sekarang Pak, AI yang benar ya, bukan yang free itu ya. Itu sudah seperti S3 menulis sesuai dengan bidangnya. Jadi Mas Bambang betul sekali. Dunia pendidikan harus mentransform diri. Ya. Jangan hanya mengeducate knowledge, tapi juga skill dan passion, sementara ambisi. itu kita lihat realita di Indonesia. Salah satu cara universitas itu survive, terutama swasta ya. Karena tiba-tiba negeri ini setelah universitas negeri setelah disuruh cari uang, tiba-tiba meningkatkan kapasitasnya luar biasa kan. Sekolah sore, filial. Akibatnya swasta nih banyak yang terancam bangkrut. Sehingga swasta yang bisa survive adalah swasta yang sangat murah. Kasarnya tuh yang penting produksi ijazah. Soal mutu udah kemana dari LOL, ya kan? Ini kan orang punya ijazah, udah harapannya udah naik, ya kan? Begitu harapannya nggak punya, kecewa kan? Kecewa ya dia introvert atau extrovert, atau ya cuma dia nggak gantung diri, atau dia bunuh orang kan karena dasarnya gitu, ya. Nah, saya ngelihat ya kalau saya jadi penasehat Presiden Prabowo, nggak tahu nih Mas setuju, saya akan lihat kita tuh kan persoalan kita tuh tidak unik Indonesia. Menurut saya di Amerika tuh sudah dihadapi di zaman Roosevelt. Ya, gimana orang yang dididik tapi setelah dididik itu harapannya tinggi, dia nggak kemudian dikecewakan malah makin bahaya kan? Ingat nggak dulu dia kemudian meng-create orang-orang yang ini dimasukkan pendidikan militer. Ya, terpakai pendidikan militer. Karena kebetulan juga bingung juga kan waktu itu tentara udah gede, terus tentara itu kan nggak ada kerjaannya, biaya aja kan. Jadi paling nggak dia didik anak-anak muda ini untuk disiplin. Lalu ya biasalah masuk belajar yang STEM, engineering apa segala macam. Lalu mereka lulus menjadi Korp Zeni, yang namanya engineer, Army engineer. Lalu kita lihat apa yang setelah mereka boleh dibilang kalau kita naik highway di Amerika, highway itu juga bendungan itu dibangun oleh Corps of Engineer. Dan bahkan kemarin ada banjir besar itu karena
bendungan-bendungan dan tanggul-tanggul yang dibangun Corps Engineer itu oleh pemerintah state itu nggak dipiara. Sehingga terjadi macam-macam ketika ada hurricane gitu. Mungkin nggak ya? Kan Prabowo sekarang nge-create 200 batalion teritorial pembangunan. Brigade Pangan juga. Brigade Pangan. Ini kenapa nggak anak-anak muda itu dilatih untuk menjadi pembuat jalan, membangun rel kereta api, mempunyai skill-skill di bidang itu, ya kan? Membuat bendungan yang kita perlukan, mencetak sawah, mencetak apa, sehingga mereka belajar begitu lulus ya mereka. Ya sebenarnya langsung praktek. dikalakukan oleh pembentukan SPPG ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi itu adalah caranya adalah untuk membuat tadi lulusan-lulusan tadi bekerja di sektor makan bergizi gratis segala macam. Meskipun tadi ada kritik dari Mas Wijan bahwa itu bukanlah taste-nya generasi Bukan their dream job. Their dream job memang bukan. Nah, masalahnya begini, apa dilakukan Pak Prabowo antara menyelesaikan realita siang ini sambil menyiapkan pekerjaan mimpi nanti malam. Kan begitu ya? Kita harus memulai dari awal begitu ya. Kenapa Pak Prabowo bicara soal pangan dan appealing pada anak muda untuk bekerja di situ ya? Ada persoalan mendasar soal peningkatan sumber daya manusia, asupan gizi ya. Nah, itu kan memang sedang dilakukan. Ada beberapa orang yang memang di perguruan tinggi yang melakukannya. Mungkin yang disebut oleh Mas Wijan sebagai anak-anak Gen Z yang ingin dream jobnya ada di dunia industri kreatif. Ini kan juga Pak Prabowo sedang menyiapkan kapasitas untuk itu dengan cara membuat ekonomi terintegrasi antara lulusan sekolah unggulan, sekolah rakyat untuk memutus anak-anak miskin ekstrim dan mengeluarkan dan kemudian akan buat sekolah terpadu di setiap kecamatan, 7.000 kecamatan akan ada sekolah terpadu STEAMs, Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics and Sports. Ya, kira-kira gitu akan ke arah sana. STEAMs tapi. Oh, bukan STEM, bukan STEAMs. Ya. Akan ke arah sana 7.000 itu dan kemudian Pak Prabowo akan melakukan tim talent scouting mencari orang-orang ber-IQ 120 ke atas sampai ke pelosok-pelosok, talent scouting orang-orang cerdas untuk dikonsolidasikan. Nah, pertama memang tugas patriotiknya adalah memenuhi dulu kerja-kerja pemenuhan gizi. Tapi industri kreatifnya yang menarik Pak Prabowo kan dalam program Asta Citanya juga ingin membangun kawasan-kawasan high-tech innovation. High-tech innovation. Dan kemarin kebetulan juga Menteri Ekraf juga membicarakan juga potensi-potensi untuk industri game ya, industri film untuk anak muda dan tunggu saja kebijakan Pak Prabowo untuk menghidupkan bioskop rakyat. Nanti akan dibuat juga Mas. Enggak, saya Mas ya. Saya terus terang Mas benerannya. Saya tuh GR ya merasa tak kenal Pak Prabowo dari dia masih mayor ya. Iya. Jadi agak mengikuti juga dan bahkan pernah deket banget pada saat dia lagi terjatuh. Saya tuh tidak meragukan sama sekali niat baik Presiden Prabowo. Kalau itu udahlah saya on board. Oke. Saya justru melihat kekuatan dan sekaligus kelemahan yang sangat mengkhawatirkan saya dari Presiden Prabowo. Mungkin karena beliau dasarnya orang baik. Orang baik tuh gampang ditipu. Ya. Karena trust gitu ya. Dan Presiden Prabowo sendiri kan mengaku, apalagi Pak Hasim, udah habis lah ditipu ya. Dan mudah-mudahan itu membuat beliau jadi ini. Saya contoh nih SPPG ini. Ini kan pernah nggak baca buku yang namanya tentang Bank Dunia yang namanya The White Man Burden? Saya belum. Ya, pernah ya baca ya. White Man Burden itu mempertanyakan mengapa bantuan luar negeri yang sudah begitu banyak tuh gagal kira-kira gitu. Oke. Dan kira-kira temanya sederhana. Karena banyak lembaga-lembaga bantuan ini terutama Bank Dunia. Itu didominasi orang yang disebut big planners. Orang-orang sangat super pintar, ya kan? Ivy League. Ya. Tapi lalu mereka membuat rencana yang blueprint. sangat detail, blueprint yang menurut mereka sudah sangat detail. Keren lah rencananya. Dan mereka merasa itu one size fit all lah kira-kira itu. Oke. Dan itulah yang kemudian
dengan segala niat baik, dengan dikombinasi dengan kepintaran orang-orang luar biasa ini, anak-anak muda dan orang-orang biasa, meng-create waste. Ya. Bahkan itu kan ada orang pepatah bahasa Inggris, the road to hell is littered with good intentions. Jadi jalan ke neraka itu ternyata di pinggirnya tuh penuh dengan bangkai-bangkai niat baik. Ya. Nah kemudian kalau menurut buku ini solusinya adalah yang disebut sebagai apa namanya istilahnya tuh local champion ya, semacam orang pintar yang memang paham ada di daerah situ, lokal. Paham betul persoalan di daerah situ, lalu kemudian dia beradaptasi dengan kebutuhan di situ karena dia pintar, melahirkan program yang mungkin beda-beda tiap daerah, keberagaman itu. Dan itulah yang berhasil, kan kira-kira gitu ya. Sehingga dia mencanangkan Bang Doni harus belajar dong dari situ. Nah saya membayangkan begini, kita belajarlah proyek kayak MBG itu kan bukan, ini Indonesia mungkin negara ke 117 atau 120 yang jalankan ini kan. Tapi kita besar. Kita lihatlah India sudah beberapa state India udah menjalankan sejak 1920 Mas. Jadi ketika ini jadi kewajiban no problem. Tapi ada state yang baru menjalankan itu. Kalau ada dalam satu jalan 22 anak mati ketika skandal. Nah, karena di state yang sudah lama gitu, itu yang namanya kantin sekolah udah ada gitu loh. Warung Tegal sekitar sekolahnya udah biasa. Nah, kenapa di kita harus dipaksakan satu program one size fit all mengulangi yaitu kesalahan fatal yang disebut di dalam The White Man Burdens itu. Ya. Kenapa tidak belajar dari situ? Kenapa tidak memberdayakan kantin sekolah yang sudah terbukti bagus? Sebenarnya ada Mas. Jadi gini, khusus untuk daerah-daerah gini. Daerah 3T, daerah secara geografis susah, secara demografis jumlah penduduknya atau penerima manfaatnya berkurang, fleksibel Mas, tidak seperti yang kita bicarakan selama ini. Ya itu tapi kan kita lihat ya di daerah 3T itu belum kita dengar loh ada masalah. Ya, yang ada masalah Jawa Barat loh. Saya tertarik dengan buku tadi ya, White Man Burden. Jangan-jangan di Jakarta, di Indonesia yang terjadi adalah Jakarta Man Burden. Ya. Kita menggunakan mindset orang Jakarta, apakah itu politis atau teknokratis untuk mencari solusi bagi seluruh Indonesia. Sehingga tidak ada proses desentralisasi, local wisdom itu tidak mempunyai peran untuk dimainkan. Ya. Saya melihatnya begitu sih. Kalau saya sebenarnya kita pernah diskusi dengan Pak Prabowo dan pernah kami sampaikan juga dengan Kepala MBG, BGN Pak Dadan. Sejak awal ini adalah kegiatan yang harus menghidupkan ekonomi lokal. Betul. Kami saya pernah menghitung. Jadi dikaitkan dengan Koperasi Merah Putih, dikaitkan dengan kita sudah menghitung setidaknya dari 75.000 desa di Indonesia, 50.000 desa bisa diaktifasi. Jadi makan bergizi gratis ini kan seperti sebuah rumah tangga yang sedang bikin hajatan. Untuk bikin hajatan, dia tidak harus mengambil jatah makan sehari-hari kan, harus ada pesta khusus gitu ada. Nah, kita sudah menghitung Mas. Jadi sebenarnya kalau kita membuat rantai pasok baru, kita udah hitung dari BP Taskin berapa ribu hektar, berapa ratus ribu kandang, berapa itik, berapa macam-macam udah kita hitung ya sampai satuannya. Bahkan misalnya di 50.000 desa dari 75.000 desa, 30 hektar per desa untuk beras segala macam, kemudian 10.000 desa untuk sayuran, berapa ribu kandang, kita udah hitung semuanya. Sebenarnya yang menarik ini akan bisa mendorong hilirisasi pangan di desa, mengaktifasi ekonomi rakyat lewat Koperasi Desa Merah Putih atau BUMDes-nya, kemudian juga bisa menyerap lapangan kerja, dan yang menarik adalah ini kita bisa menekan biaya pengadaan ini. Kita sudah diskusi seperti itu. Ini yang dikerjakan. Kenapa tidak lama setelah MBG muncul Koperasi Desa Merah Putih segala macam? Itu memang untuk memastikan antara rantai pasok hulu sampai hilirnya terjadi. Selama ini pengatasan kemiskinan kita berpikir bahwa puncak keberhasilan tertinggi pemberdayaan ekonomi rakyat adalah kalau mereka aktif berproduksi. Masalah adalah ujungnya siapa yang beli, ya kan? Hari ini negara hadir
sebagai untuk memperkuat off-taker. demand side-nya. Mas, kita nggak usah bicara tata kelola pangan global ya, nasional ya. Cukup kalau tata pangan global lewat makan berkesigap dijalankan, swasembada pangan bisa tercapai. Ya. Bisa tercapai dalam waktu beberapa tahun ke depan. Mas Wija, kita melihat beliau ya, orang pintar, ya kan? Kita nggak ragukan niatnya sangat baik, menolong. Ini apa yang nggak disebut big planner oleh buku White Man Burden. Bahkan di Amerika ya, ketika saya tinggal di sana, ini negara yang dari sisi ekspor itu banyak sekali ya. Betul. Makan siang gratis freelance program itu dilakukan di banyak tempat. Tetapi hampir seragam ini program yang kemudian dikelola oleh distrik. Kemudian operasionalnya dilakukan oleh sekolah. Nah, yang menarik adalah ini Amerika aja ada spirit gotong royong yang luar biasa. Tidak semua itu gratis. Ada yang gratis. Ini imigran-imigran yang miskin. Ada yang bayar 50%, ada yang bayar 100%. Saya mahasiswa dengan beasiswa Fulbright yang terbatas, bayar 50%. Dan saya happy. Kenapa? Saya dianggap mampu. Jadi programnya jalan di hampir seluruh tempat, tapi dengan gaya yang berbeda-beda. Masing-masing mempunyai... Yang penting gizinya tercapai. Yang penting gizinya tercapai, dan yang menarik karena ini partisipatif. Mas, di sela-sela kuliah itu saya sebulan sekali datang. Ikut terlibat dalam program itu. Masaknya di kantin, anak-anak datang ke kantin makan siang bareng. Jadi ini menurut saya, cara yang menurut saya ya, kalau MBG sudah punya platform besar seperti itu, oke silakan. Tapi yang belum terlaksana, kenapa tidak dicoba model-model seperti jadi ini? Jadi kan, kalau kita bilang sejuta jalan ke Roma, kita semua tuh Romanya sepakat dengan Pak Prabowo. Romanya. Yang kita khawatir tuh pilihan jalannya. Iya. Gitu, ya. Dan ini pun, tapi kan daripada nggak jalan harus dicoba. Yang penting dalam sistemnya itu ada continuous improvement kan. Ya. Oh pasti. Ya. Nah ini yang terus terang kita belum lihat Mas. Saya contoh ya, reaksi terhadap kejadian yang selama ini kan agak gelap tuh. Ya, bahkan yang keluar ya, terus terang saya tidak meragukan faktanya ketika Presiden Prabowo ngomong 99,9 itu kan pasti masukan dari bawah kan. Tapi kan saya yakin kalau Mas Budiman yang penulis pidatonya, bukan. Pasti akan ada catatan sebelumnya kan. Walaupun ini hanya 0,00 sekian persen, melebihan satu orang pun korban, kita harus. Nah, sekarang kan problem dari pelaksanaan di lapangan bukan niatnya. Accountability-nya nggak ada. Belum kelihatan sistem akuntabilitasnya. Ini dengan keracunan ini, kita belum dengar kan Mas? What's wrong? Kalau ada yang tanggung jawab, siapa yang tanggung jawab? Lalu lesson learn-nya apa? Dan kan tapi sudah tutup sih. Sudah tutup beberapa dapur yang memang SPBG udah ada sanksinya. Iya. Akhirnya ditutup. Tapi yang tanggung jawab siapa? Nggak tahu kan kita. Nggak, artinya kan sanksinya memang bukan sanksi hukum ya. Karena pasti itu bukan by intention ya, bukan ada kegiatan makar waktu itu. Kita tidak melihat itu ya. Kita melihat itu adalah kecerobohan yang sanksinya adalah sanksi administratif dan penutupan. Itu cara seperti itu yang dilakukan hari ini. Karena itu ketika banyak kemarin terjadi proses peristiwa keracunan itu juga kan ada perombakan dalam MBGN ya. Ada penambahan wakil kepala, kemudian ada tim investigasi dibentuk memang untuk melakukan penelusuran itu semua. Mulai dari misalnya katakanlah potensi korupsi maupun tadi potensi kecelakaan karena keracunan segala macam sudah dilakukan. Tapi memang kami tidak melihat ini ada upaya kriminal atau makar, tapi sebagai sebuah kecelakaan kesembronoan. Sanksinya pun administratif. Begitu. Nah, gimana kalau kita tutup ini dengan satu usulan, saya minta pandangannya ya. Saya merasa justru approach ini ya, pendekatan ini adalah pendekatan yang dibilang oleh Einstein, kalau ada orang melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasilnya berbeda, ya perlu ke rumah sakit jiwa lah untuk diperiksa ya. Karena begini, saya ingat, saya nggak mau berangkat ke luar negeri lah, dalam negeri aja. Saya ingat soal almarhum Ali Sadikin. Saya
pernah tanya pada beliau, Yap. kenapa beliau dulu sebagai gubernur DKI mendirikan LBH, ya, sehingga di zaman Gubernur Ali Sadikin itu hampir 100% biaya LBH itu dari Ali Sadikin, yaitu dari kalau nggak salah gaji dia sebagai komut Pembangunan Jaya. Ya. Walaupun dalam kehidupannya selama beliau jadi gubernur DKI, LBH itu membantu kalau menurut Ramadan KH itu sekitar 600 gugatan kepada gubernur DKI Ali Sadikin. Yang sekitar 200-an perkara itu Ali Sadikin dikalahkan. Nah, belum lagi beliau itu kan yang memaksa yayasan tadinya memaksa Pak Ciputra untuk meminjamkan Gunawan Muhammad dan kawan-kawan modal untuk bikin majalah Tempo. Tapi karena Pak Ciputra pikir gila minjemin uang sama seniman sama aja buang uang kan. Jadi dia engineer Yayasan Jaya Raya yang minjemin ke Tempo. Lalu dia tugaskan Pak Erik Samola. Pastikan uang itu nggak dipakai foya-foya oleh seniman kan. Nah kenyataannya ternyata, loh Tempo berhasil secara bisnis. Sehingga kemudian Erik Samola, dan mau kembaliin uang ke Yayasan Jaya Raya. Erik Samola yang membujuk Ciputra, wah rugi kalau cuma dikembaliin. Dikonvert aja jadi saham. Jadi, ya itu. Dan kemudian satu saat apa yang terjadi adalah Adnan Wuyung Nasution memimpin LBH memusingkan para pejabat DKI karena menggugat penggusuran dan 200-an sepertinya kalah lagi ya kan. Lalu LBH ini sukses didukung pula oleh Tempo kan. Ya kan? Jadi satu saat Bang Ali itu diundang minta pertemuan tertutup para asisten dekatnya. Lalu beliau datang ditanya ada apa? Ya Pak, kami ini ingin bantuan Pak Gubernur. Kenapa? Karena kami ini pusing dan disibukkan oleh LBH dan Tempo. Karena LBH gugat kita ke pengadilan, jadi kita nggak capai target apa segala. Dan Tempo juga menghasut dengan membela tidak fair terhadap kami. Ali Sadikin apa reaksinya? Dia marah, dia gebrak meja, dia bilang, saya nggak mau soal ini dibicarakan kembali. Mereka teman saya, udah selesai. Saya tanya sama Ali Sadikin, kok bisa gitu? Ini kan dipoyok, dilebok kalau bahasa Sunda ya. Kok orang kasih bantuan malah gigit gitu kan? Ali Sadikin jawabannya bagi saya tuh, Mas Bija udah pernah dengar. Sampai sekarang saya nggak bisa lupa, Mas. Dia bilang gini, saya jadi gubernur DKI. Ujungnya ya ini ceritanya panjang tapi ya cerita sedikit nggak apa-apa ya. Saya jadi gubernur DKI, saya panggil sekda. Kita punya uang berapa sih? Ternyata saya sampai ingat angkanya. 330 juta. Kaget ya. Dikit amat. Ya Pak, itu pun 220 juta dari pusat. PAD-nya cuma 110 juta. Bisa apa? Waduh, kita harus cari duit gimana? Sekdanya ini menurut dia orang pintar, didikan Belanda ya. Pak, sebenarnya Pemda itu punya Jakarta tuh banyak duit beredar. Dan sebenarnya Pemda bisa. Apa itu Pak? Jadi Pak, di DKI itu, itu masih Jakarta, itu banyak beredar uang judi gelap. Oh gitu, iya. Tapi itu jatahnya anggota Pak. Ya. Padahal yang punya kewenangan, waktu itu kan masih KUHP. Pasal 33 itu adalah Pemda. Jadi Pak, kalau Pemda kasih izin, itu pendapatan Pemda DKI besar. Loh, kenapa nggak kasih izin? Wah, itu Pak, nanti anggota marah. Wah, beliau itu bilang, udah serahkan sama saya. Nah, karena dia Menteri dan Jenderal KKO, dia minta intelijen Angkatan Laut melakukan penyelidikan soal judi gelap. Lalu yang disebut anggota ini terima berapa, ya kan? Dapatlah dia datanya. Lalu siapa saja bandar judi gelap ini dia dapat. Akhirnya dia kumpulkan para bandar judi gelap. Lalu dia bilang, kalau saya buat
judi resmi di DKI, kamu berani setor ke DKI berapa? Akhirnya terpilihlah 2 yang paling besar setorannya. Atang Latif dan ayahnya Yan Darmadi kali atau Yan Darmadi. Deal kan? Sudah deal, dia telepon Pangdam. Dia tanya, dia mau menghadap. Wah, karena Pangdamnya lebih junior secara militer, jangan Pak, kami aja yang menghadap. Datang Pangdam. Pangdam datang, Gubernur bilang, saya nih minta, saya ingin melegalkan judi Jakarta. Mas, saya minta diamankan. Siap. Nah, saya tahu Kodam perlu dana. Dia sebut, saya sepakat, saya akan beri dana operasional pada Pangdam untuk melaksanakan ini. Soal saya yang penting dapat tanda terima. Soal penggunaannya terserah Panglima. Wah, langsung berdiri siap hormat Tuhan. Karena besarnya lebih dari 2 kali lipat yang biasa diterima dari Bandar Gelap. Setelah itu dia telepon Pangdak waktu itu. Polisi Kapolda lah kalau sekarang. Komdak waktu itu. Sama. Wah, karena lebih dari 2 kali yang biasa terima. Selesai, tiba-tiba uangnya berapa miliar. Dia bikin jalan, dia apa-apa. Kemudian dia mulai membina, dibawalah real estate itu ke Amerika. Konsep real estate itu hasil Ali Sadikin tuh. Kamu bikin real estate supaya rapi. Dia bikin mulai penggusuran. Penggusuran kan rakyat kecil mana surat-suratnya beres. Melawan pengusaha besar yang punya dana dan pejabat. Akhirnya mulailah dibantu akhirnya dia mendirikan LBH supaya mereka punya hak hukum. Nah, udah mereka digugat, dia cerita sama saya waktu mulai punya duit besar dan kemudian melaksanakan ini, saya mulai dapat laporan anak buah saya disuap inilah korupsi. Akhirnya saya minta konsultan. Jawabannya semua sama. Angkat inspektur pengawasan. Tapi pengalaman saya, ini karena duitnya gede, nggak berapa lama nih inspekturnya malah jadi terima suap juga gitu, nggak misalkan masalah. Akhirnya saya ingat, ini ada satu saya kenal namanya Adnan Buyung Nasution, tiap hari nyari korupsi 24 jam dia ngomongnya gitu, padahal nggak perlu dibayar. Dia bikin LBH, saya kasih uang sedikit, saya nggak usah ngangkat pegawai baru, tiap hari dia cari tuh korupsi. Jadi saya bilang sama anak buah saya, kamu kalau merasa benar, lawan sampai Mahkamah Agung. Saya bantu, tapi awas ya, kalau kalian terbukti bersalah, dia keluar bahasa Indonesia, ku aing ditampiling, gitu kan. Nah, jadi saya bilang, saya tuh sadar, saya tuh nggak mungkin benar, anak saya tuh nggak mungkin 100% benar. Godaan besar. Kan paling enak adalah ada pihak ketiga yang netral, memutuskan yang benar. Dan kedua dia bilang, siapapun kalau digusur dari rumahnya, kalau bahasa Jawa udah kan sabato, apa namanya? Setumuk batu. Nah, Anda sebagai revolusioner tahu betul kan? Orang kalau tanahnya mau diambil, rela mati kan? Nah, kalau mereka surat nggak lengkap, apa segala dikalahin pengadilan, berontak kan, bakar apa segala. Sekarang mereka ada jalan, nggak usah gitu, datang aja ke LBH gratis, gugat. Dan kalau nggak pernah menang ya nggak laku dong LBH itu. Ya, tapi kan dia menang artinya itu kan meredam, nggak perlu bakar, nggak perlu apa. Kalau kita benar datang aja ke LBH. Nah wisdom ini loh ya, saya berharap dilakukan pada Pak Dadan dan Presiden. Kembangkan aja partisipasi masyarakat menjadi kalau ada ICW ini MBG Watch yang 24 jam. Anak-anak ini bahkan nggak usah digaji. Yang penting dikasih akses, lalu biarkan kalau mereka merasa itu ya selesaikan pengadilan. Karena jangankan anak buah kita aja belum tentu benar kan? Ya, jadi gimana kalau kita minta? Saya pikir tidak menutup ya pengawasan itu. Saya pikir diperbolehkan kok kritik seperti media segala macam dan sekarang juga ya. Artinya. Dan kalau dibuat pengadilan jangan take it personally lah. Oh ya enggak lah.
Tidak. Saya pikir tidak dalam posisi Pak Dadan atau Pak Prabowo. Bahkan saya sekalipun misalnya terindikasi melakukan malpraktek ataupun saya tidak akan. Yang pada memenjarakan saja saya tidak pernah take it personally ya. Nggak pernah, nggak ada. Walaupun catatan kecil lagi nih, pengadilannya harus dibikin benar. Oh iya, pasti ya. Jadi saya pikir masuknya bagus dan tidak menutup kritik-kritik seperti itu. Tidak menutup kritik. Bahkan pada waktu demo Agustus kemarin juga Pak Prabowo bilang memahami kritik-kritik yang absah dari teman-teman yang demonstran yang dilarang kan membakar fasilitas umum ya. Jadi saya pikir kita dalam posisi terbuka, tidak benar bahwa kita akan merepresi, membungkam kritik-kritik itu. Bahkan kemudian kan kita melakukan pemerintah membuat tim investigasi di dalam bagian itu sendiri, Mas. Jadi so no worries lah ya. Silakan. Ini inspiratif sekali apa yang dilakukan Ali Sadikin gitu ya. Dan kalau kita merefleksi pengalaman hidup kita, kan sebenarnya kita itu berterima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang menegur kita, mengkritik kita dengan terbuka apa adanya, sehingga kita menjadi seperti sekarang. Tapi kemudian kita geli melihat atau mengingat sahabat-sahabat kita yang terus-menerus memuji. Karena ternyata itu tidak terlalu memberikan kontribusi. Nah, dalam konteks ini, pemerintah juga seperti Bang Ali Sadikin, kritik itu harus justru dimanfaatkan. Karena ini membantu sang top leadership untuk memastikan anak buahnya jangan bekerja menjadi baik. Korban ABS ya. Barangkali si top leadership itu nggak punya energi dan nggak punya jaringan untuk bisa memantau. Tetapi partisipasi rakyat ini membuat hal sekecil apapun itu bisa tercapture. Kalau salah bisa dilaporkan. Saya rasa yang partisipatif ini perlu semakin didorong, bahkan dikasih pintu. Dan ini kan energi positif, tidak perlu dibayar. Karena rakyat ingin sebenarnya melihat pemerintah sukses. Kalau pakai bahasa militer, buat perang agar kekurangan gizi ini itu jangan hanya jadi perangnya MBG, tapi perang total semesta kalau dalam konsep kita. Perang yang semua rakyat terlibat di dalamnya gitu loh. Ya kan? Saya kira nggak ada masalah. Saya pastikan saya dan beberapa aktivis yang ada dalam pemerintahan ada dalam posisi mengingatkan bagi mungkin sebagian teman yang tidak pernah menjadi bagian dari komunitas civil society, jadi biasa-biasa saja. Dan saya pikir juga mereka cukup paham itu dan Pak Prabowo dan Mas Budiman kan walaupun risikonya tidak jadi menteri atau tidak jadi pejabat, nggak ada masalah ya. Untuk mengingatkan selalu. Saya lebih lama tidak berkuasa, jadi kalau tidak ada dalam kekuasaan, saya pikir saya tidak harus adaptasi. Malah saya harus beradaptasi ketika ada dalam kekuasaan. Karena itu godaannya besar ya. Oke, saya kira terima kasih sekali Mas. Mudah-mudahan nggak kapok ya. Mau kesini lagi ya. Mas Bija juga ya. Senang hati. Kita bahas lagi masalah-masalah. Mungkin kamu bisa cerita tentang geopolitik atau apa? Ya, kita bicara lah geopolitik. Mau ya geopolitik ya? Dicatat ya? Enggak. Ya. Kapan ada waktunya? Ya, mau ngomong nanti, lihat aja nanti. Wah, teman-teman ingat ya, tadi lihat ya, teman-teman bisa, bahkan Mas Budiman kan sangat menarik sekali ceritanya, masih banyak sebenarnya. Dan beliau janji mau hadir lagi. Dan janji itu kan harus ditepati ya. Jadi kita terima kasih. Sampai ketemu. Dan jangan lupa kasih like dan subscription supaya makin rajin Mas Budiman dan Mas Wija mengisi acara ini. Oke, makasih. Makasih. Bye.